Seleksi BUMN dan kuliah S2 pupus. Polres RL periksa 6 saksi, kasus pembunuhan belum terungkap. Untuk menyelidiki kasus pembunuhan tersebut, penyidik dari Satreskrim Polres Rejang Lebong telah memanggil sejumlah saksi untuk dimintai keterangan. Untuk kasus dugaan pembunuhan di Kelurahan Dwi Tunggal saat ini masih terus kita lakukan penyelidikan, di mana setidaknya sudah ada 6 orang saksi yang kita periksa. Terang Kasih Humas Polres Rejang Lebong, AKP Sinar Simanjuntak, dikonfirmasi Sabtu, 14 Juni 2025. Ditegaskan Kasih Humas, penyidik saat ini terus berusaha untuk mengungkap siapa pelaku dalam kasus dugaan pembunuhan yang menewaskan Resmareta, 23, tersebut. Kasih Humas optimis dalam waktu dekat ini pelaku pembunuhan tersebut akan terungkap. Mohon doanya dalam waktu dekat ini kasus ini akan terungkap dan pelakunya segera diamankan. Terang Kasih Humas. Sebelumnya, keluarga korban berharap agar aparat kepolisian bisa mengungkap dan menangkap pelaku pembunuhan terhadap korban. Kami berharap pihak kepolisian bisa segera mengungkap dan menangkap pelaku yang telah tega membunuh anak kami. Harap ayah korban, Munggil, 52, ditemui di rumah duka, Rabu, 11 Juni 2025. Tak hanya meminta polisi mengungkap dan menangkap pelaku, keluarga korban juga berharap agar pelaku bisa dihukum mati karena sudah bertindak sadis membunuh anak mereka dengan sejumlah luka tusuk di tubuhnya. Kami minta tolong agar pelaku segera ditangkap dan dihukum mati setimpal dengan yang dialami anak kami, tambahnya. Munggil mengungkapkan, dalam kejadian tersebut korban mengalami luka tusuk di sejumlah tubuhnya. Bahkan menurutnya luka tusuk yang dialami sang anak lebih dari 13 luka, dan paling banyak di bagian leher korban. Sementara itu, untuk barang-barang berharga milik korban sendiri, menurut Munggil ada beberapa barang yang hilang seperti 2 unit laptop dan dompet korban yang berisi identitas dan surat-surat berharga milik korban. Di sisi lain, Munggil mengaku saat kejadian ia bersama sang istri dan anak laki-laki sedang istirahat makan siang di kebun mereka. Saat itu salah satu tetangga menghubungi mereka memberitahu bahwa anaknya terluka. Kemudian ia meminta tetangga tersebut untuk membawa sang anak ke rumah sakit. Awalnya kami kira hanya luka karena jatuh di kamar mandi saja, sehingga kami pulangnya tidak terburu-buru, aku Munggil. Namun firasatnya tidak baik setelah sampai di gang rumah mereka, di mana menurutnya ia melihat sudah banyak polisi dan masyarakat dan saat tiba di rumahnya tersebut, ia mengetahui anaknya meninggal dunia karena diduga dibunuh. Di sisi lain, Munggil mengungkapkan bahwa korban baru 3 bulan pulang dari kota Bengkulu setelah menyelesaikan studinya di salah satu perguruan tinggi di kota Bengkulu. Korban sendiri saat ini tengah mencari kerja di Bandung, sehingga ia mengikuti seleksi di BUMN yaitu di PT KAI. Ia berencana sembari bekerja akan melanjutkan pendidikannya ke jenjang S2. Anak kami ini niatnya mencari kerja di Bandung sekaligus melanjutkan S2, karena memang cita-citanya menjadi dosen, kata Munggil.